Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dalam permenungan saya, kekudusan dapat dicapai kalau kita membiarkan kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang kudus yang kita kenal, kebanyakan dari mereka pernah gagal dalam hidupnya. Kebanyakan dari mereka yang pernah jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Tapi apa yang membuat mereka menjadi orang kudus? Dalam permenungan saya, mereka berjuang untuk belajar dari kesalahan yang pernah mereka buat. Mereka berjuang untuk bangkit dari setiap kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan Kristus dan berjuang hidup menurut kehendak Kristus. Ini yang membuat mereka menjadi orang-orang kudus. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kekudusan bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah dalam hidup. Kekudusan bukan berarti kita tidak pernah digoda oleh setan atau kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Kekudusan adalah proses perjalanan untuk memahami cinta kasih Allah dan berjuang untuk meninggalkan manusia lama kita dan berjuang untuk menjadi yang terbaik dan lebih baik dari hari ke hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mereka berjuang untuk meninggalkan manusia lama dengan segala kekuatan yang mereka miliki, sekalipun mereka punya kelemahan dalam hidup. Saya sangat percaya kita semua punya kelemahan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau datang kepada Tuhan agar Tuhan mau mengambil segala kelemahan kita dan kita berjuang hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hal ini memang tidak mudah, karena kita ditawarkan pada tawaran-tawaran dunia yang kadang jauh lebih enak. Tawaran-tawaran dunia yang jauh lebih memuaskan. Tawaran-tawaran dunia yang jauh lebih menjanjikan. Lalu kita lupa akan tawaran Allah itu sendiri, yaitu kerajaan surga. Dalam bacaan Injil pada hari ini,
Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah. Kita juga mau menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Tapi ingat, kita harus mengalami setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Penganiayaan. Kadang kita tidak dihargai. Kadang kita merasa kita dipojokkan. Kadang kita merasa bahwa kita kurang diperhatikan. Tapi orang yang taat dan setia akan memperoleh kebahagiaan di surga itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan secara jelas, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kadang orang bertanya, bagaimana mungkin miskin kok berbahagia? Bagaimana mungkin orang lapar kok disebut berbahagia? Bapak Ibu, yang dimaksudkan Tuhan adalah sekalipun kita miskin, sekalipun kita punya banyak kekurangan, tapi berbahagialah kita kalau kita tidak pernah melupakan Tuhan, kalau kita selalu menghadirkan Tuhan dalam kemiskinan kita. Kita berlaku jujur, kita berlaku bijaksana, kita berlaku adil dengan orang lain sekalipun kita miskin, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Maka jangan takut. Kalau kita miskin, belum tentu kita miskin akan iman akan Yesus Kristus. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu juga orang punya kekayaan lalu dia ingat akan Tuhan. Itu juga belum tentu. Maka kekudusan adalah proses di mana orang selalu ingat akan rahmat dan berkat dari Tuhan yang dia terima dalam kehidupannya. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan pernah lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap perjuangan hidupmu. Karena Dia adalah andalan kita. Hanya Dialah yang mampu membuat kita merasa bahagia sekalipun kita memiliki kekurangan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut bukan orang pemarah. Bukan orang yang suka menjudge orang lain. Bukan orang yang sering melihat kelemahan orang lain. Tapi orang yang lemah lembut. Kristus adalah orang yang lemah lembut, Bapak Ibu. Dia pernah mengajarkan, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Kelemah lembutan Kristus inilah mengajarkan kepada saya dan Anda nilai-nilai yang akan kita bawa. Nilai-nilai yang membawa kita kepada keselamatan itu sendiri. Sabda bahagia hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita semua agar kita tidak miskin di hadapan Allah. Kekayaan bukan sarana membawa kita kepada keselamatan. Tapi semangat berbagi dari kekayaan yang kita miliki, itulah yang membawa kita kepada keselamatan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bersukacitalah dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Mari kita berjuang, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kita tetap mempertahankan iman kita sekalipun kita dihina oleh orang lain. Sekalipun kita tidak dihargai oleh orang lain, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bergembira karena kita adalah orang-orang yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, kita bukan orang yang sempurna. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Kita bisa menuju kesempurnaan kekudusan itu dengan jatuh bangun. Kekudusan itu jatuh bangun, Bapak Ibu. Sampai pada orang menyadari cinta dan belas kasih Tuhan. Lalu orang meninggalkan segala sesuatu. Lalu orang berjuang untuk mempertahankan imannya
dan membiarkan kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Salah satu contoh adalah Paulus. Segala sesuatu kuanggap rugi sebelumnya, sejak aku mengenal Kristus. Mari, kita punya banyak berkat dari Tuhan. Tapi jangan sampai berkat itu hanya untuk diri kita. Tidak usah takut kalau saat ini Anda lemah, Anda punya kekurangan, Anda masih jatuh dalam dosa. Bangun lagi, bangun lagi. Andalkan Tuhan. Maka kita bisa sampai pada kekudusan itu. Kekudusan adalah perjuangan untuk bangkit dari setiap kelemahan dan kegagalan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Percaya, hadirkan kuasa Roh Kudus, maka Dia akan membantu Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Engkaulah pokok segala keselamatan bagi semua orang. Kami menyembah Dikau dan kami mohon, semoga kesucian kami Kau sempurnakan dan Kau penuhi dengan cinta kasih-Mu. Dan semoga kami Kau perkenankan beralih dari santapan kaum musafir ini kepada perjamuan di dalam kerajaan-Mu di surga. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk berjuang meninggalkan tawaran-tawaran duniawi dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.